Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 12 ayat 1 sampai dengan 7. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu, apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikkan ke telinga di dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hei sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, putra-putri Tuhan yang terkasih, baru-baru ini terjadi demo besar-besaran tentang penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang yang dimaksud membuka lapangan kerja seluas-luasnya dengan 11 klaster. Mengingat setiap tahun ada pertambahan tenaga muda lulusan sekolah yang membutuhkan pekerjaan sebanyak 2,9 juta usia muda. Dan ditambah lagi kurang lebih 6,9 juta orang yang kehilangan pekerjaan akibat COVID-19. Maka pemerintah dengan segala upaya menyiapkan lapangan kerja yang padat karya dengan menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja yang isinya menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memberikan kemudahan izin usaha, dan yang sungguh terasakan mengikis habis korupsi dan pungli. Maka peraturan-peraturan dipermudah, tidak berbelit-belit lagi. Dengan demikian, kebenaran ingin ditegakkan oleh Presiden Jokowi. Tetapi ternyata demo terjadi disebabkan oleh karena adanya disinformasi dan hoax. Misalnya ada yang bilang PHK sepihak. Itu tidak benar. Jaminan sosial dihapuskan. Adanya komersialisasi pendidikan. Informasi yang salah itu diluruskan oleh Bapak Presiden dengan menyampaikan apa yang benar yang disampaikan dalam undang-undang itu.
Sehingga Bapak Jokowi dengan berani mengonter hoax itu dengan memberikan kebenaran dan mengklarifikasi segala yang salah informasi itu. Saudara-saudara, sabda Tuhan pada hari Jumat ini menyentuh apa yang sangat mendasar yang menghantui hati setiap orang, yakni rasa takut. Takut kehilangan pekerjaan, takut turun pangkatnya, takut kepada penguasa, takut kehilangan persahabatan, takut mengecewakan orang lain, dan aneka macam ketakutan memasuki dan bahkan memenuhi hati manusia. Akibat ketakutan itu, lalu yang diambilnya langkah yang munafik dengan diam supaya tidak diancam, menutupi apa yang terjadi sesungguhnya demi keamanannya, menyembunyikan kebenaran demi hubungan yang baik, dan aneka alasan yang terpaksa atau bahkan disengaja untuk hidup secara munafik. Saudara-saudara, kita hendaknya takut hanya kepada Allah. Allah yang sangat maha baik, penuh perhatian dan penuh kasih kepada kita. Jangan sampai kita mengecewakan atau bahkan melukai hati Allah Bapa dengan tindakan kita yang bertolak belakang dengan Bapa yang maha baik kepada kita. Karena Allah Bapa sangat memperhatikan kita, sangat jauh dibandingkan dengan perhatian kepada yang lain-lain. Apalagi yang digambarkan dalam Injil tadi, burung pipit yang hanya jadi makanan daging untuk manusia. Itu daging termurah, itu burung pipit. Dari antara daging untuk lauk yang termurah adalah burung pipit. Karena 2 burung pipit harganya 1 duit. Kalau beli dengan 2 duit, mendapat 4 ekor burung pipit ditambah bonus 1 burung pipit. Jadi mendapat 5 ekor. Burung yang paling murah harganya saja diperhatikan oleh Bapa, apalagi manusia pasti sangat diperhatikan, dilindungi, serta dibela dalam setiap perkara yang sedang dihadapinya. Saya ingat pesan Bapak Paus Yohanes Paulus kedua. Dia mengatakan, jangan takut, fear not, diulang-ulang dalam setiap homilinya. Ini artinya kita jangan takut dalam menegakkan kebenaran itu. Karena pesan dari Bapa Suci Yohanes Paulus II ini, sebagai murid-murid Tuhan, kita jangan sampai sedikit pun merasa ketakutan di dalam menjalani hidup sebagai saksi Allah dengan menampilkan kebenaran di dalam hidup bersama. Hendaknya kalian tidak takut, lebarkanlah pintu hatimu bagi Kristus yang menyuarakan perdamaian dunia kepada para pemimpin bangsa-bangsa di dunia ini. Melangkahlah di jalan yang benar itu, karena itulah panggilan hidup
sebagai umat Allah. Jangan takut, fear not. Allah menjaga dan menjamin hidupmu. Serahkanlah seluruh hidupmu pada Sang Penyelenggara kehidupanmu, yakni Allah Bapa. Saudari-saudara, semoga ajakan Tuhan ini sungguh kita tanggapi dengan hati yang penuh kegembiraan, walaupun yang dihadapi mungkin sangat menakutkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.